أننا أقترفنا وآننا أسرفنا قال لا ضاع أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmatnya cukup banyak kepada kita, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tafsir Jalalain, yang melanjutkan bacaan kita masih membaca surah Al-Fatihah, ya, yaitu sampai di Maliki Yaumiddin, ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin ay al-jazaa'u wa huwa yaumul qiyamati, wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illallah bidalilin limanil mulkul yawm lillahi. Wa man qara'a malik fa ma'nahu malikul amri kulli fi yaumil qiyamati ay huwa mawsufun bidzalika daiman qaghafil dzambi fa sahha wuqu'ahu sifatun lil ma'rifah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubu al ma'unah 'ala al ibadati wa ghairiha. Ihdinas siratal mustaqim ay arsyadana ilaihi
wa yubdalu minhu siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayati wa yubdalu minal ladzina bisilatihi ghairil maghdubi 'alaihim wa hum al-yahud wa ghair ad-dallina wa hum an-nasara. Wa nuqtatul badli ifadatun annal muhtadina laisu yahudan wala nasara wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, pada ayat yang berikutnya ya, dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ya, artinya ai al-jaza, hari pembalasan, yaitu hari wa huwa yaumul qiyamah, ya. Fama'nahu, wa khussa bizikri, ya, lafaz Maliki Yaumiddin ini, ya, disebutkan secara khusus, ya, adalah lafaz iyyaka maliki yaumiddin itu disebutkan atau dibaca secara khusus. Kenapa? Li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illallah ta'ala, ya, karena pada hari itu tidak ada satu orang pun, ya, yang berkuasa secara zahir atau secara nyata. Jadi pada hari kiamat itu nanti, ya, tidak ada tuh yang namanya orang pernah menjabat sebagai penguasa saat di dunia, kemudian nanti di akhirat kali dia pengen unjuk gigi, nggak ada. Ya, semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu, ya, tidak ada yang bisa berkuasa atau yang ingin menjadi raja atau menjadi seorang presiden atau apapun namanya, itu tidak ada tuh nanti, ya, karena ditafsirkan oleh, ya, dalam kitab tafsir Jalalain di sini, ya, la mulka zahiran, ya, tidak ada, ya, penguasa atau raja secara zahir fihi pada saat itu di ahadin illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang yang menjadi raja saat itu atau yang berkuasa, ya. Mana dalilnya? Bidalilin, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah katakan limanil mulkul yaum, ya, limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah raja pada hari ini, ya, siapa nih, ya, dijawab langsung oleh Allah, lillahi al-wahidil qahhar, ya, kekuasaan atau yang raja pada saat hari ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala al-qahhar, zat yang maha perkasa, ya. Jadi yang namanya Fir'aun tuh kagak bisa unjuk gigi lagi nanti, ya. Yang namanya Namrud kagak bisa tuh, ya. Yang namanya siapa lagi itu, presiden-presiden yang sekarang pada belaga-belaga itu, ya, jadi seorang presiden, ya, nanti di hari kiamat tuh nggak ada lagi tuh. Ya, jangankan di hari kiamat, ya, nanti aja yang namanya jabatan seorang raja, seorang presiden itu pasti akan berapa? Akan berakhir. Ya, tidak ada yang namanya kekuasaan itu di dunia akan kekal abadi, tidak ada. Ya, ada orang bekas raja, ada nggak? Ada. Ya, ada orang bekas presiden banyak. Ya, nah itu semua akan membekaskan. Ya, apalagi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyeru limanil mulkul yaum. Ya, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Ya, Allah yang bertanya, Allah juga yang yang menjawab, lillah, kata Allah. Ini semua adalah kerajaan punya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang ini kita masih bisa ngomong ini negara-negara kita, kekuasaan kita,
ya, padahal ini adalah bumi, ya, air, daratan, lautan yang ada di dunia ini semuanya punya siapa? Punya Allah. Ya, ya ibarat kata kalau ada lagu kita semua nih ngontrak sebenarnya dunia ini. Ya, itu nggak ada yang memiliki itu. Ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas mengatakan nahnu narisul ardh, kami mewariskan bumi ini buat siapa? Li ibadiyas sholihun, itu untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang yang beriman. Ya, artinya saat ada sekelompok manusia yang mereka mengatakan mengakui tanah ini adalah tanah kami, milik kami, kekuasaan kami, ya, secara legalitas hukum dunia oke. Tapi secara legalitas hukum akhirat tidak ada yang berhak mengakui ini adalah tanah punyanya. Ya, seperti yang sedang dilakukan oleh Zionis Israel. Ya, orang-orang Israel mengaku itu yang namanya Baitul Maqdis itu adalah tanah punya orang-orang Israel. Ya, dari mana judulnya itu kok dia berani ngakuin kalau tanah udah berdiri masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam itu mereka akuin sebagai tanah mereka. Dari mana? Ya, justru yang menjadikan mereka berebut untuk menguasai Palestina karena di dalamnya ada Baitul Maqdisnya itu, Pak. Ya, ada suatu sejarah yang tidak bisa dihilangkan. Ya, ada suatu bukti sejarah yang tidak akan mampu dilenyapkan itu. Ya, dari sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu udah terkenal ada namanya Baitul Maqdis. Ya, dan menjadi kiblat pertama umat Islam pada saat itu sebelum umat Islam berkiblat ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya, jangan dikira Ka'bah orang nggak berebutin, banyak Pak orang berebutin Ka'bah untuk mengambil Ka'bah itu. Ya, ya, contohnya aja dulu tuh Raja Abraham, mereka pengen ngapain tuh? Pengen nguasain Ka'bah kan? Ya, pengen jajah apa itu Ka'bah. Ya, tapi nggak bisa. Allah katakan dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, tidaklah kamu melihat dan menyaksikan apa yang Allah berbuat kepada para pasukan yang bergajah. Ya, tuh. Apa nggak akan mampu? Allah masih melindungi usaha-usaha apa aja Pak yang akan dilakukan oleh orang-orang yang benci kepada umat Islam, kepada kebesaran Allah. Ya, ada yang memang mereka bisa, tapi banyak juga yang mereka nggak akan bisa Pak. Sebagai contoh Ka'bah aja tuh, ya, belum pernah sejak panjang sejarah yang namanya pesawat itu bisa lewat di atas Ka'bah. Ya, belum pernah. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, bukan dilarang, bukan. Ya, akan tetapi memang, ya, itu ada, ya, mukjizat tersendiri yang Allah berikan kepada Baitullah itu tuh. Ya, nggak bisa sembarangan orang bisa melewat di atas apa Baitullah itu. Ya, nah, kalau orang sekarang bilang Ustadz tuh banyak orang-orang presiden-presiden bisa masuk ke dalam Ka'bah. Ya, ya dia bisa aja secara zahir. Ya, tapi secara batin nggak bisa dibohongin. Nggak tahu tuh apakah Ka'bah menerima dia masuk ke dalam Ka'bah itu atau tidaknya. Ya, karena dia punya jabatan, karena dia seorang pemimpin sebuah negara, ya, menjadi suatu keistimewaan yang diberikan oleh Raja Arab Saudi untuk bisa masuk ke mana? Ke dalam Ka'bah. Ya, jangan jauh-jauh yang namanya Ka'bah itu saja, Pak. Ya, kalau menurut kisah sejarahnya itu, pintu Ka'bah itu nggak akan bisa dibuka oleh sembarang orang untuk Ka'bah itu. Ya, jangankan orang-orang Arab Saudi biasa, dari pihak kerajaan aja tuh, kalau pengen buka Ka'bah tuh kalau nggak ada izin atau restu dari yang punya itu, ya, tanah tuh ada yang punya tuh Pak sampai sekarang. Ya, itu yang harganya ya nggak bisa dinilai berapa harganya tuh. Ya, itu kalau nggak ada restu dibuka secara apapun nggak akan bisa itu. Ya, itu kebesaran yang memang Allah tunjukkan kepada Baitullah itu nggak bisa sembarangan orang. Ya, secara legalitas hukum dunia mereka bisa berbuat sesuatu, tapi yang namanya hukum Allah nggak bisa dimain-mainin, nggak bisa di apa ya, otak-atik gitu. Ya, itu. Nah, apalagi nanti di hari kiamat tuh mereka yang pernah berkuasa, Fir'aun, Namrud, ya, kemudian raja-raja yang lain itu, ya, yang pernah mereka berkuasa di dunia ini, ya, itu semua tuh nanti Allah tanyain, Allah tantang, limanil mulku hadzal yaum.
Ya, kepunyaan siapa nih raja pada hari ini tuh? Ya, lillahi al-wahidil qahhar, adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalilnya. Wa man qara'a Malik, ya. Nah, apabila ada orang membaca Malik, ya, mimnya dipanjangin. Ya kan? Ada orang baca Maliki Yaumiddin. Ada orang baca juga Maliki Yaumiddin, ya. Nah, kalau ada orang membaca mimnya dibaca panjang, fa ma'nahu Malikul Amri Kullih. Ya, berarti ya Malikul Amri Kullih itu adalah penguasa dari segala urusan-urusan fi yaumil qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Jadi urusan-urusan yang ada pada hari kiamat itu menjadi urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita membacanya Maliki, mimnya dipanjangin. Ya, lantas apakah salah ketika ada orang baca Maliki Yaumiddin? Enggak salah juga. Ya, beda halnya dengan dalam surah An-Nas, beda itu. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, itu salah. Ya, yang benar adalah Malikin nas, jangan dibaca Malikin nas saja. Salah. Ya. Tuh. Kenapa? Karena kalau dibilang Malikin nas, raja buat manusia doang. Ya. Sementara Allah itu adalah raja dari semua makhluk yang ada, bukan hanya manusia, tapi tumbuhan, hewan dan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini di bawah apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi boleh dibaca dua, boleh mimnya dibaca panjang, boleh mimnya dibaca apa? Pendek. Maliki Yaumiddin, cuma 2 harakat aja, yang panjang-panjang. Ya, jangan mentang-mentang boleh dipanjangin, baca panjang banget. Ya, Maliki Yaumiddin nggak boleh. Ya, itu hanya cukup 2 harokat. Ya, 2 ketukan. Maliki Yaumiddin boleh. Ya, atau Maliki Yaumiddin. Ya. Nah, kalau orang-orang kita biasa kalau imam rakaat pertama mimnya dipanjangin, rakaat kedua dipendekin. Itu kenapa itu? Yaitu mengacu kepada bacaan ini, karena boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Ya, dua-duanya nggak ada yang salah. Tuh, ya sudah. Ai huwa mausufun bidzalika daiman. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang demikian itu secara kekal abadi. Ya, artinya Allah menjadi penguasa, menjadi raja, menjadi ya segala urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya daim. Ya, arti daim itu apa? Selamanya. Ya, tidak akan ada zat-zat lain yang bisa atau mampu untuk menguasai ya raja pada hari apa? Hari kiamat nanti itu. Ya, mafhumnya kalau ada zat atau makhluk yang bisa ya menyamai Allah, berarti Allah itu apa? Ya, punya sekutu dong. Ya, sementara Allah itu ya mukhalafatun lil hawadisi. Ya, berbeda dengan makhluk. Ya, enggak sama. Jangan disamain antara khaliq dengan makhluk. Ya, khaliq artinya sang pencipta, makhluk artinya apa? Yang diciptakan. Ya, itu. Baik. Kaghafiriz dzanbi. Ya, seperti halnya Allah itu punya sifat namanya ghafiriz dzanbi. Apa ghafiriz dzanbi itu? Ya, memberikan atau menghapus dosa. Ya, pengampun dosa. Itu sifat Allah tuh. Ya, kalau Allah punya sifat ghafiriz dzanbi, ya, mengampuni atau menghapus dosa, berarti dosa-dosa apa aja yang bisa atau pernah kita kerjain itu Allah masih bakal apa? Ampunin. Ya, kan dosa yang nggak bakal Allah ampunin itu cuma satu, apa sih? Syirik aja.
Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, innallaha, ya, Allah Subhanahu wa taala itu apa? La yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan memberikan ampun kepada orang-orang yang menyekutukan Dia. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala itu pasti atau bakal ngampunin dosa-dosa selain syirik, tapi ada syaratnya, liman yasha, kepada orang-orang yang diapain? Yang dia kehendaki. Ya, kan orang kalau pengen diampunin dosanya, ya itu biasanya harus apa itu? Harus nyesel paling enggak atas segala dosa yang pernah dia perbuat. Ya, zaman sekarang orang ngelakuin dosa bukannya tobat malah bangga. Ya, malah diekspos lagi. Ya, malah nantang. Ya, dia bilang gue mah nggak ngarep masuk surga, gue biarin neraka, bakal ketemu temen gue banyak di neraka katanya. Itu apa nggak nantang itu? Ya, dia kira siksa api neraka kayak di dunia kali itu. Ya, dibakar kena api gas yang begitu panas. Ya Allah, kan saya katakan dalam sebuah hadis, panasnya api dunia yang paling panas di dunia nih, itu baru 1/70-nya api neraka yang paling rendah. 1/70-nya, ya, nggak akan mampu. Jangan dia kira nanti di neraka ketika dia disiksa mati udah nggak seperti itu. Ya, kalau orang disiksa langsung mati beres urusan enak. Ya, tapi bagaimana dia akan merasakan pedihnya, ya, jilatan api neraka di, ya, bagian-bagian yang pernah dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dirasakan. Ya, ada orang melakukan perbuatan maksiat dari matanya akan merasakan bagaimana pedihnya api neraka. Ada orang melakukan maksiat dengan tangannya akan merasakan betapa pedihnya api neraka. Ada orang melakukan perbuatan maksiat melalui kakinya akan melakukan apa itu? Rasakan betapa pedihnya api neraka. Itu semua itu. Ya, Allah akan apa ya? Allah akan hitung satu-satu. Dipikir mati udah selesai kali-kali siksa, ya Allah. Ya. Dan api neraka, orang masuk neraka itu enggak apa itu? La nihayatalah, enggak ada apanya? Henti-hentinya sampai beribu bahkan berjuta-juta tahun. Ya, dunia 1000 tahun sama dengan 1 hari di akhirat. Ya. Kita siksa di akhirat 1 hari aja berarti 1000 tahun kita disiksa, ya Allah. Ya. Orang ada enggak di penjara 1000 tahun? Dunia enggak ada. Ya. Paling bahasanya seumur hidup, sebanyak-banyaknya atas panjang-panjangnya umat Nabi Muhammad berapa sih umurnya? Ya. Mabaina sittina wa sab'ina sanah kata Nabi. Ya, antara 60 atau 70 tahun. Ya. Tapi bagaimana dia akan menantang dengan adanya siksa api neraka? Biarin gue ketemu teman gue, ntar banyak ketemu Lady Gaga, katanya ketemu si artis anak. Kalau gue bisa gue bikin acara nanti di neraka, katanya kurang aja gitu. Ya, na'udzubillah min zalik. Berani main-main sama hukum Allah. Ya, Allah masih sayang itu orang. Ya, kalau Allah udah nggak sayang dicopot giginya atau sekarang juga bisa. Ya, tapi Allah masih apa ya? Masih memberikan kesempatan. Jangan main-main kita Pak sama Allah, Pak. Ya. Tuh, balasan Allah ada yang langsung Allah tunjukin, ada yang nggak langsung. Yang bahaya nih yang nggak langsung nih. Ya, tahu-tahu dia lagi senang-senang apa itu? Nauzubillah min dzalik itu yang lebih menakutkan lagi. Kalau yang langsung mungkin dia bisa tobat kali ketika itu. Ya, tapi kalau nggak langsung nih, nah ini yang bahaya, yang kadang-kala kita jadi apa ya? Kita jadi lupa untuk kita apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan yang namanya hari kiamat itu Nabi Allah katakan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, yauma la yanfa'un, hari di mana enggak akan bermanfaat malun, harta sebanyak apapun dia punya harta dunia tuh, nanti di akhir enggak ada apa-apanya. Sekarang kita mau buat jahat, mau buat baik, bisa nyuruh orang dengan duit kita punya. Ya, tapi nanti itu yang namanya di akhirat nanti nggak ada arti apa-apa tuh yang namanya harta. Wala banun, anak juga nggak bisa menolong kita.
Anak juga nggak bisa memberikan apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, yang dalam bahasa Arabnya dikatakan nafsi, nafsi, masing-masing dah. Ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nun yughnihi. Yauma yafirul mar'u min akhihi, hari di mana orang pada lari dari saudaranya sendiri. Ya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya, dari bapaknya juga. Ya, tuh, nggak kenal siapa bapaknya, nggak kenal siapa ibunya, nggak ada, Pak. Ya, kalau kita tak tolong kagak ada. Ya, akhirat itu nggak ada yang namanya tuh syafaat dari orang lain, nggak ada. Yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita bermain kata-kata dengan hukum Allah. Ya, kita bermain kata-kata dengan hukum Allah sama aja kita mainin Allah. Gimana sih Pak? Kita ini orang tua, kalau dimainin sama anak kita, kira-kira kita gimana tuh? Kecewa kan? Ya Allah, anak gue udah didik dari kecil, udah gede gue dimainin kayak gini. Ya, sakit hatinya tuh di mana sakit hatinya tuh? Ya, sakit itu di mana? Kita tuh di sini, di hati itu. Ya, nggak bisa tuh. Ya, Allah pun nanti tidak akan memperlihatkan apa yang pernah dia banggain nanti waktu dia di dunia. Entah itu hartanya, entah itu jabatannya, entah itu popularitasnya, itu semua tuh nggak ada manfaatnya apa-apa tuh. Ya, Allah katakan itu nggak akan ada manfaatnya. Kenapa? Karena hari itu yang menjadi hakim siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak ada manusia lain yang pernah menghukum orang di akhirat nanti, nggak berlaku. Ya, dia akan menghukum orang lain. Ya, baik. Fasahhahu sifatun lil ma'rifah. Ya, oleh karena itu maka sah menjadikan atau memberikan sifat yang tersebut tadi, sifat Allah itu apa? Ghafirzan lil ma'rifah, kepada ma'rifah. Siapa tuh yang ma'rifah? Lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita menjadikan ma'rifah itu, sifat itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah zat yang maha pemberi ampun. Baik, ayat berikutnya, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Kalau udah ada kata-kata iyyaka, berarti nggak ada zat yang bisa disembah lagi selain Allah. Iyyaka an tanfir. Jangan coba-coba ente lari. Begitu kan? Artinya kalau dia lari bakal diapa-apain gitu. Nah, sini penegasan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Munya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan. Ini Allah sudah berikan arahan kepada kita nih. Kalau nyembah, amin Allah aja. Kalau minta pertolongan, amin Allah aja, jangan sama yang lain. Ini secara hukum yang ada dalam ayat surah Al-Fatihah itu satu itu. Iyyaka na'budu, nyembah Allah aja. Jangan nyembah kepada yang lain. Artinya, kadang-kala kita kan banyak yang kita nggak sadar, kadang kita mempertuhankan zat ataupun benda. Saat kita itu ada perasaan takut dengan materi yang nanti akan menyiksa kita, itu berarti kita menghambakan diri kita kepada apa? Kepada uang. Yang orang takut akan kehilangan jabatan, contohnya
Ya, yang orang takut akan kehilangan popularitas, berarti itu orang tersebut apa ya? Diperhamba oleh jabatan ataupun popularitasnya. Ya, terkait rezeki, Allah sudah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya, terkait jabatan Allah sudah katakan yu'til mulka man tasya. Ya, Allah akan memberikan jabatan kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, jangan pernah takut atas segala apa yang ada di dunia, itu semua Allah udah atur. Ya. Nah, orang aja kadang-kala pakai cara-cara yang enggak normal, ya, dengan bayar atau apa. Emang itu udah bakal jadi jaminan tuh orang bakal dapat jabatan? Belum tentu. Kalau Allah takdirkan, Allah putuskan enggak dapat, ya kagak dapat, Pak. Ya, insya Allah dia keluar duit miliaran, bukan miliaran lagi, triliunan, nggak bakal dapat. Kalau Allah nggak apa ya, nggak berkehendak untuk memenangkan dia menjadi seorang pejabat. Apakah pejabat dia sebagai seorang anggota dewan, ataukah dia sebagai seorang menteri, terlebih sebagai seorang kepala negara? Ya, nggak ada yang kira. Semua yu'tillahu mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Betul ya? Baik. Aina khusuka bil ibadah. Ya. Kami hanya khusus beribadah atau menyembah kepadamu ya Allah. Ya, bukan kepada zat-zat yang lain. Ya. La na'budu illa iyyah. Kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada siapa? Kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ibadah yang ya dianjurkan atau diperintahkan itu contohnya min tauhidin. Ya, ibadah berupa untuk mengesahkan Engkau. Tauhid itu, ya, kalimat tauhid kita kan udah hafal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuh, itu namanya itu ya pokok dasar kita itu, Pak. Ya, kalau kita udah yakin dengan keyakinan dalam hati kita dengan benar-benar yakin tidak ada Tuhan selain Allah, berarti apabila ada makhluk atau ada zat lain, nggak boleh kita akuin dia sebagai Tuhan. Ngakuin Tuhan emang kagak, tapi terlalu lebay kepada zat atau benda lain itu pun sama hukumnya. Dia itu mempertuhan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Tak boleh. Ya, ini kadang-kala kita banyak, Pak. Ya, kita nggak sadar kadang, ya Allah, kita orang suka ngobyek, contohnya maaf ya. Orang suka ngobyek, begitu ada pengen ngobyek, ya azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nggak digubris tuh panggilan Allah, biarin. Ya nanti aja sholat mah waktunya panjang, ini berapa ratus juta nih. Ya, kalau gue tinggal nggak bakalan dapet ini. Kalau kita udah beranggapan seperti itu, Pak, berarti kita sudah diperbudak oleh harta. Ya, kita harus punya keyakinan, Pak, yang namanya rezeki itu kagak bakalan ketuker. Ya, yang namanya rezeki itu sudah Allah klop-klopin pintunya, ini rezeki bulan nih, ini pintu rezekinya bulan sudah ada bagian-bagiannya tuh. Ya, tinggal kitanya aja itu bisakah menggapai pintu rezeki itu dengan cara yang mana yang kita mau. Cari benar oke, cari nggak benar pun Allah kasih juga. Ya, kalau dengan cara yang halal ya Allah kasih keberkahan begitu. Ya, kalau dengan cara yang tidak halal ya Allah kasih apa itu? Ya, kesempitan, duit banyak tapi bawaannya apa ya? Tak tenang. Ya, duit banyak tapi apa itu? Ya, gelisah. Nah, itu salah satunya tuh. Yang Allah kasih rezeki tapi enggak berkah. Kita kalau punya duit meskipun banyak berkah enak, Pak. Ya, daripada dikit enggak berkah enggak enak. Ya, mendingan banyak apa ya? Berkah itu paling top market top itu. Ya, duit rezeki banyak berkah, alhamdulillah. Ya, makanya kita bisa lihat, Pak, betapa orang-orang peraturan di kerajaan Arab Saudi itu, ya, ketika azan berkumandang itu yang namanya toko semua tinggal. Mau berapapun orang
milih barang ditinggal aja itu tukang tuh. Ya, ada yang ngambil, jangan coba-coba ngambil barang di sana. Sekali ketahuan dia ngambil barang, potong tangannya Pak. Ya, kalau di sini kita tinggal tuh kita apa? Pulang sholat habis bablas kita. Nah, ada orangnya aja diambil, apalagi nggak ada orangnya. Ya, masjid apa yang sering hilang? Sendal aja hilang di masjid Pak. Ya, sendal aja hilang, bukan di Masjid Ar-Rahman doang, di Masjidil Haram juga hilang. Sendal itu. Ya. Kita belum pernah dengar di gereja kehilangan piano, pernah enggak? Enggak pernah. Ya. Lihat Pak, saking berkahnya nih masjid tempat suci, sampai sendal-sendalnya maling berebut dan ngambil. Ya. Itu salah satu keberkahan yang ada di tempat ibadah umat Islam itu. Sendalnya orang pengen ambil. Ya, apalagi yang lain-lain. Tuh. Ya, jangan kita pernah mengalahkan ya segala urusan urusan yang berkaitan dengan Allah. Harus kita utamakan panggilan Allah. Ya, pending dulu, tinggal dulu dah. Ya, selesai azan, ayo kita lanjutin lagi mau ngobrol apaan nih? Ya, itu yang baik, cara yang diajarkan oleh Rasulullah dalam berbisnis. Ya, dalam ekonomi bermuamalah. Baik. Ya, kita lagi. Wa ghairihi, dan yang lainnya, ya. Arti kita beribadah kepada Allah itu bukan hanya dalam urusan tauhid, dan yang lainnya juga, muamalahnya juga, ya, itu karena Allah, ya. Wa natlubul ma'unah 'alal ibadati, dan kami juga memohon al-ma'unah, bantuan 'alal ibadah, untuk dapat beribadah, Pak. Kita kalau nggak ada bantuan Allah untuk beribadah, kita bawaannya malasnya luar biasa Pak. Ya, ini dengan berkat pertolongan Allah Pak, ya, kita dilindungi sama yang namanya setan, sama jin itu, kita bisa datang ke masjid ilmu ini Pak, ke majelis taklim ini tuh. Ya, kalau nggak ada hidayah Allah, kalau tidak ada pertolongan Allah, nggak akan bisa. Jangankan kita yang jauh letaknya masjid Pak, yang sejengkal juga. Ya, kalau nggak dikasih hidayah sama Allah, berat tuh kaki. Ya, berat tuh kaki buat melangkah kemana? Ke masjid untuk hadir di majelis ilmu, Pak. Ya, jangankan sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya, rumahnya dempet kadang sama masjid. Kalau memang nggak ada hidayah, jangan coba-coba, kagak bakal bisa dia. Ya, untuk hadir di majelis ilmu kalau memang tidak ada hidayah, makanya perlunya kita al-ma'unah 'alal ibadah. Kita minta pertolongan atau bantuan kepada Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebelum kita sholat tuh Nabi ajarin baca surah An-Nas, ya, baca Al-Falaq tuh, baca tuh biar apa? Biar sholat kita kagak digangguin, Pak. Pak, kita jangankan sholat, tidur kita digangguin orang enak nggak? Enak Pak? Nggak enak, tapi kita lebih marah mana digangguin waktu tidur apa digangguin waktu sholat? Lebih marah mana kita digangguin waktu tidur apa waktu sholat? Itu kita lagi tidur, anak kita berisik, habis anak kita omelin. Ya, jadi anak bandel mau berisik, nggak tahu lo ayah lagi tidur capek miskin loh. Ya. Tapi kalau kita lagi sholat, ada orang bercanda, orang berisik, cuek aja, biarin, Tuhan nggak lihat kan. Tuhan juga tahu katanya. Ya, itu. Ya, nah ini sesuatu yang salah. Ya, secara batin pun itu yang perlu. Kalau zahir mungkin bisa kita berbuat, ya. Tapi ini secara batin, ya, kan yang tahu kita sholat ini benar atau enggak benar siapa sih? Diri kita dengan Allah. Orang lain nggak bakal tahu, Pak. Ya, bapak-bapak yang hadir majelis taklim ini semuanya, emang tahu waktu saya mimpin sholat tadi saya khusyuk atau enggaknya? Nggak ada yang tahu. Saya yang tahu sama Allah. Ya, tuh. Nah, kalau kita sudah bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, sebelum sholat kita baca An-Nas, kita baca Al-Falaq, berlindung, a'udzubillah, minimal kita baca itu, maka Allah akan melindungi kita dari segala macam bentuk godaan atau gangguan yang akan merusak ibadah kita. Ya, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'la wa a'lam. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan 2 ayat yang kita baca dari surah Al-Fatihah ini akan menjadikan kita lebih, ya,
ingin atau semangat lagi untuk menggali daripada isi kandungan Al-Quran untuk lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak lain tidak bukan Allah jadikan kita, disuruh kita buat apa sih? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah pengen kita beribadah aja. Ya kalau kita nggak ibadah juga Allah nggak rugi sih. Ya kalau Allah rugi kita nggak ibadah nggak rugi. Ya Allah nggak nyari untung dari kita, yang ada kita nyari untung dari Allah. Ya sekarang kalau Allah nyari untung dari kita, apa yang Allah minta dari kita? Semuanya Allah punya. Ya kan, kekayaan Allah punya, ilmu Allah punya, jabatan Allah punya. Ya nah kalau udah lengkap kayak gitu, kira-kira ada yang dibutuhin sama Allah? Ya nggak ada. Kita sholat kira-kira yang perlu sholat kita atau Allah? Kita yang perlu sholat, bukan Allah. Ya, sama kita bersolawat kepada Nabi. Apakah Nabi perlu salawat kita? Tidak perlu. Yang perlu salawat siapa? Kita. Biar apa? Biar kita dapat syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti pada malam Senin, 2 malam Senin yang akan datang, yaitu pengajian ya tafsir Jalalain. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanya sebelum saya jawab? Silakan.